Halo, kita masih sambil nunggu teman-teman yang lain. Ini gimana aku nyematinnya? Selamat bergabung. Ada siapa aja nih? Ada Suliste 899. Halo. Jonathan Azaria. Ada Civirgi. Dan yang lainnya. Kita tunggu teman-teman. Ah iya, Kak Aisyah juga udah join. Oke, selamat sore teman-teman. Akhirnya kita jumpa lagi. Padahal aku baru sih. Cuman di Puzzle Insight yang setiap Kamis jam 4 sore. Sebelum kita mulai, sorry kalau misalnya ada suara-suara karena di rumah nyuruh silent juga gimana ya. Hari ini kita tuh mau bahas judulnya itu Grit Kunci Sukses. Ya. Untuk teman-teman mungkin ada yang baru dengar gitu, grit tuh apa sih? Atau mungkin banyak kan teman-teman udah tahu ya grit tuh apa. Ya teman-teman mungkin sering baca buku atau pernah dengar gitu apa. Tapi grit yang dimaksud di sini itu bukan pasir ya teman-teman. Jadi grit itu memang merujuk dari bahasa Inggris. Tapi grit yang kita maksud ini bukan yang artinya pasir. Tapi kalau sepemahamanku sih grit tuh kayak yang kekeh gitu loh. Kayak punya tekad yang kuat gitu untuk memperjuangkan hidupnya. Untuk mengejar cita-citanya, mimpinya, begitu. Halo teman-teman, ya asik banget, udah rame. Udah deh, biar nggak usah lama-lama gitu kan, aku ngoceh-ngoceh terus kan. Sekali lagi aku ngucapin selamat datang ke teman-teman yang udah ngeluangin waktunya sore hari ini kita diskusi. Kita bakal bahas soal grit, apakah benar grit itu adalah kunci sukses. Kita nanti bakal diskusi bareng narasumber kita yang kece banget pastinya, yang gritnya juga udah teruji lah pastinya. Ada Kak Aisyah Marisa. Beliau ini adalah business development yang pokoknya perempuan tangguh lah. Nanti kita denger lah ceritanya gimana, sharingnya gimana ya. Dengan waktu yang singkat ini kita bisa dapat insight apa aja nih yang bisa semoga bisa dilakuin gitu dalam hidup teman-teman. Dengan waktu yang terbatas ini mungkin jadi bikin teman-teman tuh penasaran gitu, grit tuh apa, baca lebih jauh lagi dan dapat insight yang membangun hidup teman-teman gitu. Kita tanpa berlama-lama, daripada aku ngoceh sendiri, mendingan kita ngobrol-ngobrol. Kita langsung undang aja nih narasumber kece-nya. Asik. Mana ya? Mana nih? Kak Aisyahnya mana nih? Oh, ini ada nih. Mohon maaf ya kalau misalnya suaranya rada kondusif, rada nggak kondusif gitu. Ini aku sudah mengupayakan sebisa mungkin. Halo, Hai. Kak Aisyah. Hai. Kak? Baik. Gimana? Oh iya Kak, ya kan ini masih suasana pandemi vibes gini nih. Kakak nih tim WFH atau tim new normal nih Kak? Nah, loh. Dua-duanya ya, tergantung kondisi. Bisa WFH, bisa WFO nih. Jadi fleksibel gitu ya, Iya, Kak? betul. Oh iya, aku lupa juga sih, aku belum kenalin diriku juga gitu. Nah, kamu siapa namanya? Silakan memperkenalkan diri. Halo teman-teman, aku Desti.
Sekarang kesibukannya sebenarnya lagi nggak sibuk karena lagi liburan ya. Aku sekarang kuliah, masih kuliah, mau masuk semester 7 di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Gitu. Kalau Kak Isa gimana Kak Isa? Boleh kenalan dulu. Oke, teman-teman semua, thank you udah join hari ini. Semoga bisa dapat sesuatu atau inspirasi ya dari hari ini. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Bisa dipanggilnya Ci Ai, Kak Ai, atau terserah deh ya. Yang penting jangan dipanggil tante ya. Nah, sekarang fokus di business development. Nanti mau nanya-nanya mengenai business development apa, nanti ya. Sesi berikutnya. Deh, suaranya feedback ya? Nggak jelas ya? Di aku sih nggak feedback ya. Aku nggak tahu kalau misalnya ada teman-teman yang ngerasa suaranya Kak Isa feedback, mungkin bisa mention gitu. Tadi soalnya Kalau ada yang komen kalau suaraku iya, feedback. Lihat. Tapi di kamu aman ya? Jernih ya? Di aku aman Kak. Oh, oke. Iya nih. Jadi kan hari ini kita nih bakal ngobrol-ngobrol soal grit nih Kak. Apa namanya, judulnya kan grit kunci sukses gitu. Kayak bener nggak sih grit itu bakal jadi kunci sukses gitu? Oke, sebentar. Ini ternyata banyak yang komen feedback. Oh, Kita iya benerin deh, dulu ya, sebentar ya. Biar enak Siap. live-nya ya. Sebentar. Kayaknya mungkin saya nggak pakai speaker. Teman-teman. Aku nggak bisa nyapa satu-satu, tapi halo teman-teman semua. Oh iya, memang feedback ya. Sudah lebih baik kah suara saya? Coba coba teman-teman yang dengar, karena aku tidak merasa kamu aman ya? Ke sini iya. Oke. Udah aman? Udah? Tidak ada respon? Oh masih ya? Oke. Oh masih. Gimana nih? Testing? Tes? Sudah lebih baik? Coba keluar dulu. Nanti aku invite lagi kali ya. Oh, ya udah. Kalau begini udah belum? Masih ya? Masih feedback kayaknya ya? Ya udah kalau gitu. Ya udah kalau gitu Cici keluar dulu ya. Nanti invite lagi ya. Sengaja ya biar kepo ya. Jadi yang udah nonton jangan kemana-mana ya. Iya, stay tune ya. Stay tune. Biar nanti kita nunggu Kak Aisyah atau Ci Aisyah join lagi. Sambil nunggu, mungkin ya teman-teman ada punya pertanyaan gitu bawaan kayak sebelum nonton ini kan, mungkin teman-teman udah nungguin nih sesinya. Punya pertanyaan apa gitu yang udah disimpan, yang kali aja nanti bisa sambil diskusi bisa kita jawab. Ini Ci Aisyah udah gabung. Rakyat siapa di belakang? Ini kayak ceritanya ini ya, pajangan apa interior, desain interior. Oke, testing. Iya. Sudah lebih baik kah? Nah, kalau itu silahkan dikomentari. Tes 1 2 3. Gimana? Semoga sudah lebih baik ya. Gimana audiens? Masih feedback kah? Biar kita bisa lanjut nih. Iya, lanjut dulu aja ya. Ya, masih. Ini apa masalahnya di device aku atau gimana ya? Kayak, tapi aku nggak nyetel 2 sih. Aku cuma nyetel 1. Ini feedbacknya suara saya kedengaran jelas apa enggak ya? Host pakai earphone. Aku coba ya. Aku pakai earphone. Tapi kalau aku pakai earphone berarti handphonenya aku pegang. Karena dia kan di bawah ya colokannya. Kamu nggak punya standing handphone ya?
Sebentar. Iya, Kita perbaiki dulu ya teknisnya teman-teman, nggak apa-apa ya. Namanya kalau lewat digital begini nih, ternyata ada plus minusnya. Sudah lebih baik kah? masih feedback nggak? Yeah, finally. Ternyata feedbacknya dari aku. Mohon maaf. Dan Desti ini jadi pembuka yang baik sekali karena ada problem. Ini langsung ketahuan nih gridnya kita ya. Gridnya kamu sama grid saya langsung ketahuan ya. Kita langsung solving problemnya ya. Langsung iya ya, langsung ada contohnya gitu ya. Betul sekali. Berarti udahan ya IG live-nya ya. langsung aplikatif gitu. Langsung aplikatif. Oke. Iya, mohon maaf ya audiens, ternyata kesalahannya di aku. Oke deh, Kak, kita langsung masuk aja deh diskusinya karena udah berjalan juga nih 10 menit. Ya ampun. Menurut Kak Aisyah, grid itu tuh apa sih Kak gitu? Atau misalnya grid tuh ada versinya siapa gitu, terus yang Kakak mau bahas nih versi siapa gitu. Oke, mengenai grid ya. Oke. Des, suara kamu mungkin volumenya mesti digedein sedikit. Ya, biar kita satu frekuensi. Ya, that's great. Oke. Gini ya. Ya. Oke, mengenai grid. Betul banget kata Desti tadi, kalau kita cari artinya di kamus Inggris, yang keluar itu adalah pasir, ya. Tapi yang kita mau bahas hari ini bukan itu. Kita mau bahas ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya udah kita punya kalau menurut saya dari kita kecil, dari kita baby gitu ya. Nah, grid yang mau saya bahas hari ini adalah versi dari Angela Duckworth. Jadi dia seorang psychologist, bikin buku, dulu seorang guru juga, tapi finally akhirnya memutuskan jadi seorang psychologist. Nah, teman-teman bisa baca bukunya, ada videonya dia juga di YouTube, itu gampang banget dicari. Nah, menurut dia, grit itu adalah kombinasi kekuatan, the power of patience and perseverance. Ya, passion itu apa? Itu kata umum lah ya, semua orang pasti udah sering dengar ya. Nah, yang pasti adalah passion itu kita mengerjakan sesuatu yang saya suka, ya, doing what I love. Ya, nah tapi si Angel bilang nih, bukan cuma ngerjain apa yang saya suka, yang saya cinta, ya, tapi gimana saya falling in love, jatuh cinta. Nah, tapi bukan falling in love juga, harus staying in love. Ya, nah itu passion nih. Nah itu passion. Yang kedua adalah perseverance. Nah mungkin teman-teman sering dengar mengenai persistence ya. Nah itu kurang lebih sama. Sebenarnya ada sedikit perbedaan, tapi udahlah ya kita bahas di lain waktu. Karena bukan lagi kelas sastra Inggris nih ya. Nah tapi kurang lebih perseverance itu adalah gimana kamu bertahan, gigih, tekun gitu ya, berjuang untuk passionnya kamu. Makanya si Angela bilangnya ini kombinasi. Nah, selain harus punya passion, punya perseverance, nah ini harus long term nih, long run soalnya, jangka panjang. Nggak bisa cuman passion sama perseverance 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun nggak bisa. Ya, ini long run banget, long term banget, karena ada goal yang mau dicapai. Nah, jadi itu dulu ya pengertian dari gridnya ya. Iya, jadi grid itu nggak cuma berbicara soal apa yang digigihin ya, kayak tadi kan aku bilang kekeh gitu, cuman kekeh doang, tapi harus ada passionnya juga ya, Ci. Betul. Ya, Ci, Kak. Aku nggak konsisten gitu manggilnya. Terus berbicara soal grid ini ya, Ci, kenapa sih kita tuh perlu punya grid gitu? Atau kalau tadi kan sebenarnya kita basically kita punya gitu, pada dasarnya kita punya, tapi kenapa sih kita harus pelajarin atau kita kelola atau kita gali gitu? Kenapa harus punya grit ya? Nah, yang pasti kalau kita baca kisah orang sukses dimanapun, nggak ada orang sukses kalau nggak punya grit, ya. Orang sukses pasti kerja keras, pasti ada proses yang dia lewatin, pasti ada usaha yang dia lakukan, ya. Kayaknya saya nggak pernah dengar cerita sih kalau orang sukses bisa sukses tanpa grit, ya. Nah, kenapa kita mesti punya? Ya iya dong. Kalau nggak gimana cara mencapai goalnya, ya. Nah, yang menarik adalah teman-teman di buku ini. Nah, ini adalah satu hal yang pengen saya sharing hari ini. Sebenarnya banyak banget yang bisa di-sharingin, ya. Cuman ada 2 hal yang mau saya sharingkan. Si Angela mention kalau kita ini ketika lahir
kita mungkin bisa langsung ketahuan nih, kita ini tipe yang natural atau yang striver. Striver itu pejuang, ya. Kan ada ya, kalau natural itu maksudnya gini, orang terlahir udah pinter, IQ-nya bagus, jenius banget, talentanya banyak, hidupnya juga berkelimpahan dalam arti berkecukupan lah ya, nggak susah secara uang. Wah, kayaknya perfect deh hidupnya dia, ya. Ada nggak kayak gitu? Ada, ya. Nah, itu tipe natural kalau versinya si Angela. Nah, tapi ada tipe orang kedua nih, yaitu striver, pejuang, ya. Dia punya talenta nggak? Punya, tapi mungkin tidak sebagus atau se-excellent atau sebanyak si natural, ya. Nah, dia punya bakat nggak? Pasti punya. Nah, tapi mungkin tidak seperti si natural gitu. Jadi, makanya kenapa disebutnya striver? Dia mesti berjuang nih, mesti usaha keras supaya bisa tanda kutip gimana ya caranya gue bisa sama seperti kayak si natural. Ya, soalnya kan kesana kan si natural nggak usah belajar aja udah bisa lah, IQ-nya mah nyampe, jenius. Ya, contoh misalnya matematika, dia memang dasarnya pinter matematika, itu kan, ya udah, nggak usah belajar berjam-jam, dijelasin guru sedikit, udah langsung nih otaknya encer, ngerti, ya. Tapi untuk tipe orang yang nggak bisa matematika, guru ngejelasin nggak bisa, gitu kan? Berarti kan dia mesti berjuang dong. Gimana caranya saya supaya bisa? Berarti mungkin saya di rumah mesti siapin waktu berjam-jam untuk latihan soal, atau mungkin saya mesti ngeles, atau mesti saya mesti ngapain? Berarti kan ada usaha-usaha lain yang harus dia kerjakan supaya dia bisa matematika dibandingkan si natural itu, gitu kan ya. Nah, sebenarnya yang bagus yang mana? Dua-duanya bagus, nggak ada yang salah, ya. Yang namanya natural kalau udah dikasih bakat sama Tuhan, itu kan sesuatu yang bagus ya. Tapi, nah jangan berpuas diri, ya. Si Angela bilang nih, orang yang natural, kalau dia nggak usaha, nggak berjuang juga untuk bikin itu tetap berkembang, wah bisa dibalap sama orang yang striver gitu. Karena striver, oke, gue nggak punya apa-apa, mungkin IQ gue nggak tinggi, gue nggak sejenius lu, contoh gitu ya. Tapi karena dia kerja keras, dia proses, dia training, dia mati-matian, nah dia bisa loh melebihi yang si natural. Nah, makanya riset membuktikan, ya ini riset yang si Angela udah tulis di bukunya, orang yang sukses itu rata-rata adalah striver. Gitu, ya. Jadi kenapa mesti punya grit? Ya supaya kamu sukses, supaya goalnya tercapai. Ya, karena nggak ada nih yang kita bisa karena nggak ada hal yang bisa semuanya butuh kerja keras intinya. Nggak mungkin semua langsung datang dengan sendirinya. Enak banget hidup kayak gitu ya. Benar. Setuju sih. Iya, jadi yang kalau yang natural itu juga dia nggak bisa berpikir bahwa ya gue kan udah bisa, gue nggak perlu lah berjuang gitu. Ternyata nanti kebalap ya Ci sama yang striver ya Ci. Betul. Betul. Gitu. Ini nih Ci, kalau misal ya terutama anak-anak muda lah zaman sekarang ini kan kayak dengan semua yang sudah serba instan, serba cepet gitu loh. Jadi perjuangannya tuh nggak segigih sebelum terfasilitasi kayak sekarang lah gitu, energinya segala macamnya gitu. Nah, gimana ya Ci untuk numbuhin grit itu gitu? Oke. Gimana cara numbuhin grit itu ya? Oke. Yang pasti mesti punya goal dulu. Ya, karena nggak usah kita lagi bahas grit nih, kita ngomong sehari-hari aja. Kalau kita nggak punya goal, kita bingung loh. Kita dalam hidup kita mau ngapain? Ya, masa cuman makan, tidur, main, udah gitu doang. Kayaknya nggak ada meaning banget, ya. Nah, jadi gimana caranya supaya punya grit? Kamu mesti punya goal dulu, setting goalnya. Yang mau kamu capai dalam hidup kamu apa, ya? Kamu mau jadi dokter, kamu mau jadi guru, ya? Atau kamu mau jadi apa? Apa yang mau kamu capai, ya? Nah, terkadang anak muda sekarang mungkin suka bingung nih. Saya goalnya apa ya? Saya bingung, saya nggak ngerti, ya. Nah, teman-teman jangan khawatir, karena di bukunya si Angela ini, ya, yang Great ini, dia sempat ceritain loh, ada satu tokoh, di mana si tokoh ini namanya Bob Mankoff, dia punya banyak sekali keahlian. Dia bisa gambar, dia suka musik, dia suka tentang psikologi, dia suka ina-inu segala macam, banyak banget, ya. Sampai dia pernah kursus di semua keahliannya dia pernah sekolah loh semuanya, ya. Udah sekolah itu pun dia masih bingung, gue sebenarnya mau ngapain gitu ya. Ya. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, dengan proses, akhirnya dia ketemu goalnya apa,
Nah, saya melihat kuncinya adalah coba dulu ya, apa yang memang kamu dasarnya bisa. Tapi kan kita mesti passion ya. Nah, temuin nih passion kamu di mana nih dari sekian banyak yang tadi, passionnya yang mana? Karena kan kita mesti falling in love sama staying in love. Dan ini long term loh. Nah, kalau semuanya kamu fokusin, bisa nggak? Karena kan energi kita terbatas ya. Jadi kan energinya mesti difokusin ke hal yang memang kita bener-bener nih pengen kita lakukan dalam jangka panjang. Nah, kalau misalnya masih bingung juga, Ci, nggak ketemu saya goalnya apa? Nah, disitulah butuh yang namanya mentoring, butuh namanya coach untuk bantu kita mengenali diri kita ini sebenarnya potensinya di mana, mampunya di mana, passionnya apa, gitu. Terkadang kita butuh ya kayak gitu. Nah itu, jadi tahu dulu goalnya apa, ya. Nah yang kedua habis itu ya udah, kamu bikin dong step by stepnya, anak tangganya untuk mencapai goal itu. Apa yang harus saya lakukan, ya kan? Nah, saya mau contoh kayak tadi, saya yang gampang aja deh ya, nggak usah ngomongin muluk-muluk. Saya mau lulus SMA nanti dengan nilai matematika yang baik. Padahal mungkin sebenarnya saya lemah di matematika. Ya udah dong, kamu berarti mesti ekstra nih belajarnya. Habis pulang sekolah mungkin cegat gurunya nih. Guru, misalnya siapa? Miss, jangan pulang dulu. Sebentar ya, sebentar saya mau nanya. Tadi saya nggak ngerti yang Miss terangin. Ya kan? Minta ilmu tambahan dari gurunya. Iya, gitu ya. Pokoknya kamu mesti cari berbagai cara gimana caranya supaya goal saya tercapai. Gitu. Menurut Cici sih itu ya. Jadi penting banget ya Ci untuk nentuin goals, untuk tahu Penting. goals apa. Iya, karena banyak belajar, ya itu bagus, tapi kalau nggak relevan sama goalsnya, ya jadinya habis energinya ya Ci ya. Iya, soalnya energi kita terbatas ya. Mesti difokusin ke hal yang memang kita pengen concernin ya. Wah, ya menarik banget sih Ci. Kalau misalnya dari Cici sendiri mungkin ada sharing pengalaman gitu soal grit yang Cici perjuangkan. Soal grit ya. Oke. Iya. Oke. Saya mau cerita, ini mungkin grit pertama saya yang terbesar dalam hidup ya. Waktu saya lulus SMA, teman-teman ya. Nah, ini udah cerita natural sama striver nih dalam hidup saya. Ya, supaya teman-teman makin ngerti nih maksudnya natural sama striver apa yang tadi udah sempat saya jabarin ya. Nah, teman-teman setelah lulus SMA, saya tahu saya udah nggak bisa kuliah dalam arti ya udah orang tua nggak bisa biayain lagi, ya. Jadi habis lulus SMA terserah nih mau kuliah apa mau kerja. Kalau mau kuliah ya udah urusan sendiri istilahnya gitu ya. Ya udah menghasilkan duit sendiri, ya biayai kuliah sendiri. Nah. Saya tahu saat itu saya natural dalam arti saya nggak bodoh-bodoh amat lah ya. Jadi saya otak gue kayak cukup mampu deh untuk kuliah gitu kan. Kan kita kan refleksi dulu ya diri kita. Gue sanggupnya semana sih. Nah, tapi gue juga nggak jenius-jenius banget. Tapi masih oke lah otak gue gitu kan. Nah, tapi saya tahu secara natural saya nggak punya uang ya kan. Nah, tapi saya tahu saya striver, saya bisa berjuang untuk tetap bisa kuliah dong. Nah, akhirnya setelah saya lulus SMA, saya tetap nggak bisa kuliah dulu. Saya mesti kerja dulu. Saya kerja dulu setahun, teman-teman, untuk bekerja dan kumpulin uangnya, sehingga di tahun berikutnya saya bisa daftar kuliah. Walaupun saya turun batch ya, berarti kan saya kuliah dengan angkatan yang bukan seangkatan saya ya. Tapi ya akhirnya saya tetap bisa kuliah dengan biaya sendiri. Nah, apakah kuliah sambil kerja itu menyenangkan? Tidak menyenangkan. Ya. Tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu, Ferguson ya. Jadi lelah luar biasa teman-teman ya, lelah luar biasa. Karena saya mesti ngatur waktu kerja, saya mesti ngatur waktu untuk kuliah, dan kita kan kerja kan bukan sekedar kerja dong, kita kan mesti kerja tetap kasih yang terbaik, ya kan? Supaya bos senang, teman kerja senang, dan memang tanggung jawab beres. Terus kita kuliah kan juga bukan sekedar kuliah untuk dapetin title, ya dong. Saya pengen dong jadi lulusan terbaik, ya kan? Nah, mau dua-duanya tercapai bisa nggak? Bisa. Cuman gritnya juga mesti gila-gilaan dong, ya. Jadi jangan pernah pengennya besar,
tapi grade-nya nggak mau besar, ya jangan, nggak bisa, ya. Ya udah, akhirnya saya kerjain tuh 4,5 tahun teman-teman, agak telat ya lulusnya, biasa kan 4 tahun ya, 3,5 4 tahun lah untuk yang jenius mungkin 3,5 tahun bisa ya. Tapi karena saya kuliah sambil kerja, ya udah lulusnya butuh waktu 4,5 tahun, telat 1 semester. Tapi saya bangga sama diri saya. Saya kuliah pakai uang saya sendiri dan saya lulus dengan cum laude gitu. Jadi Wah. saya berasa ya berarti gue bisa ya. Ya itu awal perjuangan grid saya ya. Keren banget sih, Ci. Wah, nih Ci Aisyah aja bisa. Teman-teman juga pasti bisa. Mungkin di antara teman-teman ada yang punya struggle-nya masing-masing, punya Pasti. grit yang mesti dihadapi masing-masing ya. Ya semoga teman-teman juga bisa dapat insight gitu dari pembahasan grit sore ini. Mungkin karena waktu kita terbatas, ini udah jam berapa ini? Oh, Udah setengah jam ya? 16:24. Ya ampun, luar biasa. Nggak berasa ya. Ini deh Ci, tadi kan pengalaman. Sekarang lebih ke tips and trick gitu yang bisa dilakuin sama teman-teman penonton nih, asik. Penonton ya. Iya. Oke. Caranya punya dan membangun grit itu gimana? Oke. Teman-teman, sebenarnya grid ini ada tesnya, ada grid scale ya. Jadi terkadang kan gini ya, kita kan mesti tahu ya, how gritty are you? Seberapa grit kita nih? Kita punya daya juang, ketekunan, kegigihan tuh sampai sejauh mana? Sebenarnya tanpa kita tes pun, orang lain yang dekat sama kita tuh bisa ngenilai kita. Karena kan orang yang terdekat kita melihat hidup kita gitu kan ya. Nah tapi ya udah kamu tanya aja pendapat sama dia. Menurut lu, gue grit gak sih? Menurut lu gue tekun gak sih? Nggak tahu gitu misalnya contoh kan. Nah teman-teman bisa tes ya. Tujuan dari tes ini adalah untuk tahu nih seberapa grit gue tuh seberapa gigi kalau krisis datang ya. Atau paling gampangnya deh selama masa spesial ini nih, masa pandemi ya. Nggak pernah ada orang yang berharap kalau pandemi datang ya. Ya, nah tapi kita lihat deh, kita bisa tes loh grit kita selama pandemi dari bulan Maret sampai bulan Juli deh ya. Selama pandemi, selama COVID, kamu ngapain aja, yuk? Nah, itu pertanyaan simpel sebenarnya buat diri kita. Ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan. 5 bulan saya nggak ngapa-ngapain, Kak. Ya udah, berarti grade kamu nggak besar. Ya, karena tipe orang yang pejuang, dia nggak bisa loh diem doang selama 5 bulan kalau nggak ngapa-ngapain. Ya, karena dia striver. Gue harus melakukan sesuatu nih, gue nggak bisa diem doang. Ya, tapi kalau selama pandemi kamu melakukan usaha ina-inu segala macem, ya, berarti kamu ada gridnya nih. Nah, sekarang tinggal dibangun nih, diperbesar lagi koridornya, gridnya, diperbesar lagi supaya makin-makin dong. Nah, kayak gitu ya. Diasah terus ya. Diasah terus, betul. Karena grid itu pasti harus selalu berkembang. Karena tantangan itu nggak segitu-gitu aja. Pasti nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa tes nanti teman-teman di puzzle itu udah punya tesnya, itu teman-teman bisa tes. Saya udah kasih linknya. Nah, itu linknya langsung masuk ke internet teman-teman karena langsung diskorin. Ya, jadi kalian nggak usah ngitung lagi skornya berapa, langsung ketahuan. Saya seberapa, how gritty are you itu langsung ketahuan di tesnya. Ya, nah kalau menurut saya tips and triknya gimana? Ya punya goal dulu deh. Sebenarnya tujuan pertamanya itu sih. Kalau kamu nggak punya goal, ya saya percaya kamu nggak akan kemana-mana. Ya di situ-situ aja. Ya saya nggak perlu grit karena saya nggak punya goal yang mau dicapai. Terus mau ngapain? Simple ya. Mau berjuang untuk apa ya? Betul. Karena nggak ada yang dituju. Iya. Menarik banget sih tadi ngomongin soal tes ya, udah ada di puzzle. Nanti kalau teman-teman yang minat untuk tesnya mungkin kayak bingung gitu atau nggak ada orang nih yang bisa dipercaya untuk kayak nanya seberapa grade aku gitu, bisa tes, bisa minta lewat DM akun ini ya, puzzleoflife.id. Jadi nanti kita bakal bantu kasih linknya lewat direct message. Gak terasa udah 16:28, 2 menit lagi ya kalau waktu normal. 2 menit ya? Itu kayaknya ada pertanyaan yang masuk ya? Ada request apa? untuk perpanjang waktu nih. Perpanjangan waktu. Iya, ada yang nyampe minta 20 menit kayaknya kelamaan ya. Ya 5-10 menit kita sepakati lah ya. Tapi teman-teman nanya biar ada materi untuk ininya, biar kelihatan nih teman-teman antusias nggak atau gimana gitu.
Kasih Oke. pertanyaannya ada nih, Ci, satu pertanyaan nih Ya, dari Ci Virginia Gunawan Puzzle. Kalau ada orang yang suka mager, kalau nggak ada yang dukung, mesti gimana ya, Ci? kalau nggak ada yang dukung, cari orang yang dukung dong. Ya, eh, saya belajar ya teman-teman, motivasi itu terkadang bisa muncul dari dua ya, dari dalam sama dari luar ya. Ada tipe orang yang motivasinya nggak perlu dimotivasi dari luar, itu dia tetap jalan, karena motivasi dari dalamnya strong ya. Tapi mungkin ada tipe orang yang motivasinya mungkin nggak besar, dia perlu dipush, dapat motivasi dari luar. Nah, kalau tipe orang sebenarnya baik yang punya motivasi sendiri dari dalam ataupun luar, dua-duanya tetap perlu dimotivasi sih ya, karena kan terkadang bisa habis ya, kita kan juga perlu diisi ya. Jadi kalau menurut saya cari komunitas, cari teman-teman yang dukung kamu, yang support kamu. Saya juga bisa begini karena dulu waktu SMA di coaching, di mentorin ya, sama salah satu mentor di Puzzle of Life ya. Jadi brojol nggak langsung begini, enggak. Ya, tetap ada prosesnya. Iya, betul. Nah, itu proses panjang, nggak sebentar. Tapi bisa nggak bisa, ya. Jadi cari komunitas yang positif, yang membangun, cari mentor yang benar-benar bisa bantu kamu menemukan potensinya kamu, ya. Karena biasanya kenapa sih orang mager? Karena gue nggak ngerti gue mau ngapain, nggak ada semangat hidup gitu loh, ya. Sama mungkin yang ketiga nih, saya mendapati begini teman-teman, pantau sosial media atau apapun yang teman-teman follow dan teman-teman baca, ya. Jangan sampai kita follow atau mengikuti orang-orang yang tanpa sadar itu sebenarnya toksik banget buat kita. Jadinya malah menguras energi kita, tapi menguras energinya bukan untuk kepentingan yang berfaedah, gitu ya. Saya ingat banget deh, saya pernah follow satu akun, dia baik sekali sebenarnya, nggak ada maksud negatif ya, memperjuangkan hak asasi manusia. Saya suka banget nih sama cewek ini. Tapi yang saya nggak suka ketika dia bikin caption, kata-katanya destruktif ya. Jadi kayak mengkonfrontasi gitu. Padahal kalau saya lihat profilnya, sebenarnya dia pejuang hak asasi manusia. Lama-kelamaan ketika saya follow, kok kayaknya saya berasa nggak sesuai ya. Kayaknya saya nggak nyaman deh ketika saya follow dia. Akhirnya saya unfollow lu. Ya, dan saya nggak pernah komen apa-apa tentang postingan dia, DM dia saya nggak pernah, karena saya tahu kayaknya ini nggak bagus buat saya, kayak toxic deh buat saya. Ya udah, saya memutuskan saya unfollow, gitu. Nah, teman-teman mesti ya, betul, teman-teman mesti tahu loh filternya, mana yang bermanfaat, berfaedah buat teman-teman, mana yang enggak, mana yang bikin teman-teman upgrade, mana yang bikin downgrade. Nah, ya sama teman-teman komunitas nih ya, kalau ketemu ngumpul kan, sekarang udah mulai ngumpul-ngumpul lagi nih, hangout ya, setelah PSBB new normal kan. Nah, teman-teman mesti cek loh, ketika saya ngumpul sama teman-teman saya, yang dibahas apa ya, berfaedah nggak ya, apa cuman buang waktu doang. Nah, teman-teman mesti mulai filter, cari komunitas yang memang membangun, bikin kita lebih baik. Karena kalau ketemunya komunitas kayak begitu, makin mager dong, karena nggak ada sesuatu yang berfaedah yang saya omongin, gitu ya. Nah, teman-teman udah punya medianya nih, Puzzle of Life ya. Jadi yang masih bingung bisa gabung di sini, disupport full sama mereka, nanti dibantuin, gitu ya. Langsung DM aja nih ke akun ini ya. Dan ID. Nanti pasti direspon, adminnya ramah. Iya, paling gitu ya, Des ya. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi Ci Virgin ya. Thank you banget loh, Ci. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau nanya? Kita udah extend nih waktunya. Masa nggak mau digunakan gitu waktunya dengan baik? Kan tadi apalagi ada teknis-teknis yang lumayan lah, itu berapa menit ya? 2 menitan lah. Nih, kita diganti nih. Ayo, ada lagi nggak yang mau nanya? Nih, ada lagi nih. Menurut kakak, kalau kita punya 2 goals tapi belum tercapai semua, kita perlu fokus ke 1 goals atau langsung ke dua-duanya ya, Kak? Oke. Menurut saya ya. Oke, teman-teman, kemarin selama pandemi, di bisnis development-nya kami mengikuti training, banyaklah training yang dilakukan gitu ya, supaya
menopang bisnis kita tetap bisa running walaupun di masa yang spesial ini ya. Nah, teman-teman di situ pembicaranya sempat bilang kayak begini, eh, minimal kita punya satu gol, paling banyak kita punya 3 gol. Ya, emang kalau punya lebih dari 3 gol nggak boleh, Ci? Boleh, cuma jadi nggak fokus. Ya, jadi si pembicaranya bilang paling banyak 3 supaya kita fokus. Karena kemampuan otak kita bisalah diprogram untuk 3 gol itu. Ya, nah tapi kan semua balik ke diri masing-masing ya. Nah, biasanya 3 gol ini masih saling berkaitan sih. Biasanya, contoh, saya goal mau masuk Universitas Indonesia. Nah, saya mau masuk jurusan matematika. Contoh 2 lah ya. Nah, ini kan sebenarnya saling berkaitan. Nah, berarti kamu mesti bikin nih sekarang step by step-nya. Gimana caranya saya bisa masuk jurusan matematika, terus saya masuk Universitas Indonesia. Udah dong, mulai dilisin. Nah, tapi kalau goalnya beda gimana? Dalam tanda kutip, maksudnya nggak berkaitan kayak tadi ya. Nah, eh konsultasi sama mentor ya. karena ini personal nih ininya apa advice-nya. Karena kan mesti balik lagi, kita mesti kenal dulu nih sama diri kamu. Potensi kamu sejauh apa? Ya kan, bisa dua-duanya atau perlu satu-satu nih kamu tipe orangnya. Karena kan tipe orang beda-beda nih dalam mencapai goal. Gitu ya. Nah, mentornya siapa Kak? Banyak mentor di Puzzle of Life ya. Banyak. Nanti dibantuin. Itu kalau dari saya ya, semoga membantu ya. Semoga menjawab tadi pertanyaannya dari Susan Chung _. Ada lagi nih Ci pertanyaan. Gimana menginfluence orang supaya punya goal? Supaya mau usaha buat nyari goalnya. Gimana tuh Ci? Influence. Gimana caranya ya? Kalau saya sering dengar orang-orang yang memang punya goal besar ya. Saya pikir dia mesti balik lagi punya komunitas. Kalau komunitasnya adalah tipe-tipe orang yang semuanya punya goal, dia pasti ikutan punya goal. Tapi kalau dia bergaul sama orang-orang yang nggak punya goal, ya udah, gitu-gitu aja. Gitu ya. Nah, kalau kitanya bisa kasih andil apa nih sebagai orang yang udah punya goal, ya? Berarti kan kita mesti apa ya, mentransfer nih energinya. Ayo dong lu bikin goal dong. Tanda kutip kayak gue nih punya goal, contoh ya. Ya kita sharing dong. Kita siapin waktu ke dia. Gue boleh ya sharing ya mengenai goal gue. Why-nya gue apa nih? Kenapanya gue ada hidup apa nih? Ya, nah masalah perkara dia nanti terima atau nggak terima kan urusan dia. Itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah gue sharing, gue kasih tahu pengalaman hidup step by stepnya. Tapi masalah apakah dia habis itu nurut apa enggak kan kita nggak bisa kontrol. Ya harapannya sih dia ikut gitu kan ya, punya goal habis itu. Tapi kalau enggak ya udah, ya kita bantu doa lah ya, kita bantu support, kita bantu follow up, kita tanyain, gimana kemarin habis gue sharing, udah punya belum sekarang goalnya, udah nemu belum? Belum, tar dulu lah, tar aja. Nah, teman-teman kita yang mesti sabar. Kalau kita memang mengasihi dia, kita benar-benar mau dia juga sukses, ya kita mesti sabar dong. Gitu, ingetin pelan-pelan. Sambil kita juga perkenalkan ke komunitas-komunitas positif, supaya dia juga dengar itu bukan dari kita doang, tapi dari banyak-banyak orang yang lainnya. Kan biasa gitu ya, kalau diomongin sama orang dekat mungkin nggak terlalu ngepek lah, gitu kan. Mungkin mesti diomongin sama orang-orang yang nggak terlalu kenal, tapi ketika orang ini kenal, denger pengalaman hidupnya, goalnya, wih, dia bisa langsung terbuka nih pikirannya. Gitu. Jadi lakukan berbagai cara aja yang kita bisa bantu orang itu. Jadi nggak one man stand gitu ya Ci, kayak cuma dari satu ini dikenalin juga ke komunitas, dibantu. Betul, itu menurut saya ya. Penting banget ya Ci, berarti peran komunitas, seenggaknya ya menurut Cici. Karena mungkin saya juga lahir besar di komunitas ya. Jadi saya merasa itu dampaknya besar sekali. Dan khususnya sama ya, khususnya mungkin kalau kita terlahir di keluarga yang kurang support. Contoh ya, kalau keluarganya suportif, keren ya. Itu udah jadi satu komunitas. Betul.
Itu komunitas awal ya, betul. Mm-mm. Tapi kalau contoh kita nggak punya keluarga yang suportif, kita mesti cari loh, ya. Hmm. Jadi jangan yang akhirnya keluarga gua aja nggak support, apalagi orang lain, jangan. Hmm. Ya kita mesti cari. Oke deh Ci, aduh keren banget lah pokoknya dengan waktu yang singkat ini kita bisa dapat banyak insight. Aku pribadi juga dapat banyak insight. Thank you banget Ci Aisyah. Eh, dari aku sih sebenarnya dapat banyak banget. Aku bingung sampai mau summarize-nya gimana. Ini udahan nih ya perpanjangan waktunya ya. Iya, karena udah lebihnya tuh, udah 16.39 sih kita udah 16.39 ya. Oke. Ini ada cerita terakhir nih untuk closing nih. Boleh Ci, silakan. Soalnya ini bagus banget ceritanya. Ya. Gimana tuh? Oke. Sebagai closing statement ya sekalian ya. Oke. Teman-teman pasti kenal yang namanya Thomas Alva Edison. Ya, dia penemu lampu yang kita kenal. Padahal sebenarnya yang dia temukan bukan lampu aja, banyak. Ya, kalau teman-teman baca biografinya banyak banget yang dia temuin. Tapi mungkin yang kita tahu waktu di sekolah diajarinnya penemu lampu, ya. Teman-teman, si Thomas ini naturalnya intelijensinya bagus, jenius, ya. Saking jeniusnya di usia 7 tahun dia dikeluarin dari sekolah. Karena gurunya beranggapan ini orang aneh, ya, dan kayaknya nggak ada guru yang bisa handle dia, makanya dikeluarin. Mamanya Thomas dapat surat, mulai sekarang nggak usah ke sekolah ya, soalnya anak lu aneh, menurut mereka itu aneh, ya. Nah, mamanya ya nggak ngomong gitu dong ke anaknya. Kalau ngomong kayak gitu bisa drop si Thomas ya kan. Mamanya bilangnya apa? Thomas, kata guru kamu tuh anak yang jenius, ya. Mereka nggak punya guru yang baik, yang kualitasnya baik untuk ngajar kamu. Mereka kewalahan. Jadi kata mereka, mama aja yang ngajar. Ya udah, ya. Akhirnya mamanya yang ngajar. Makanya itu adalah homeschooling pertama di dunia, si Thomas Alva Edison itu, ya. Nah, teman-teman di usia 12 tahun, 5 tahun kemudian, si Thomas ini kena demam, yang akhirnya membuat pendengarannya dia tuli, ya. Teman-teman, dia punya natural ya, dia punya intelijensi, dia jenius loh. Tapi ternyata habis itu dia sakit, ya. Teman-teman bayangin kalau habis sakit gitu dia nggak punya grit. Dia ya udahlah terima nasib. Gue tuli nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kalau dia nggak punya grit, kita hari ini gelap-gelapan loh teman-teman, nggak ada lampu. Ya, itu contoh kecil aja ya teman-teman. Nah, ternyata kesuksesannya si Alva itu menarik loh. Banyak orang mau kerja sama dia. Nah, salah satunya adalah si Edwin C. Barnes. Ya, kita panggilnya Pak Edwin lah. Si Pak Edwin ini siapa? Bukan natural. Dia miskin banget, nggak punya duit, ya. Tapi dia tahu goalnya dia. Dia tahu satu desire-nya dia. Gua harus jadi bisnis partnernya si Thomas. Secara akal nggak mungkin. Karena Pak Thomas itu hanya mau kerjasama sama orang-orang penemu, sesama inventor dong. Ngapain gue kerjasama sama orang yang nggak pernah menemukan apa-apa, membuat sesuatu, bukan level gue. Ya, which is itu masuk akal, ya. Tapi si Pak Edwin ini kekeh loh sama goalnya. Pokoknya gimana caranya gue harus kerja sama si Pak Thomas, ya. Teman-teman, dia pergi dari tempatnya dia ke tempatnya si Pak Thomas itu naik kereta, ya. Naik keretanya dia nggak punya duit teman-teman untuk beli tiket, saking miskinnya loh. Akhirnya gimana? Dia tetap pergi naik kereta, tapi bukan duduk di dalam kereta, dia gelantungan loh di kereta. Gelantungannya di luar gerbong loh, bukan di dalam gerbong, saking nggak punya duitnya. Dan dia gelantungannya di freight train, bukan passenger train, jadi di kereta kargo, kereta barang. Ya, saya iseng tuh Google perjalanan dari tempat dia ke tempatnya Pak Thomas berapa lama ya. Kalau berdasarkan Google sih 4 jam, tapi saya nggak tahu tuh di masa itu berapa jam. Ya, anggaplah 4 jam. Teman-teman bisa bayangin ya, 4 jam gelantungan di kereta kayak apa gitu kan ya. Akhirnya dia nyampe ke tempatnya si Pak Thomas. Ketemu sama sekretarisnya si Pak Thomas. Sekretaris nanya dong, lu siapa? Udah bikin janji sama Pak Thomas gitu kan? Belum. Nama saya Pak Edwin C. Barnes, kenalin. Saya belum bikin janji. Tapi tolong bilang ya sama si Pak Thomas, saya mau ketemu. Dia pasti happy deh ketemu sama saya. Ya, singkat cerita ketemu, si Pak Thomas sebenarnya nggak mau terima dia, karena kan dia bukan penemu. Ya, tapi karena belas kasihan akhirnya diterima. Diterimanya sebagai apa teman-teman? Sebagai tukang sapu. Ya,
tukang sapunya si Pak Thomas. Si Pak Edwin kecewa nggak? Nggak. Dia sedih nggak? Nggak. Karena menurut dia itu step pertama saya untuk mencapai goal utama saya untuk jadi bisnis partnernya dia. Ya udah, selama 2 tahun jadi tukang sapunya si Pak Thomas loh di rumahnya, di tempat kerjanya. Ya, suatu hari si Pak Thomas menemukan yang namanya dictating machine. Nanti teman-teman browsing ya, dictating machine itu apa. Semua tim salesnya Pak Thomas nggak ada yang mau bantu jualin. Soalnya menurut tim salesnya nggak mungkin ada yang mau beli. Ya, ini mah cuman, jadi dictating machine itu akan saving time si sekretaris ketika rapat, ketika meeting, akan, jadi mungkin semacam kayak recorder ya. Jadi nanti kita bisa playback gitu. Nah, si Pak Thomas kesel, gila gue punya sales, nggak ada yang mau jalan jualin barang gue, gitu kan. Ketika bubar jalan, salesnya bener loh, semua tim salesnya nggak ada yang mau jualin. Habis itu si Pak Edwin ini masuk loh, si tukang sapu ini. Pak Thomas, kasih saya area paling kecil aja, percayakan ke saya. Saya pasti bisa jualin dictating mesinnya Pak Thomas. Pak Thomas apa percaya? Ya enggak lah, orang cuma tukang sapu. Ya kan? Tapi hebatnya si Pak Edwin, teman-teman, dia kasih loh marketing plan-nya ke si Pak Thomas. Ya, jadi dia bukan cuman sembarang ngomong, ayo sini kasih gue jualin. Enggak, bukan cuman ngomong doang. Tapi dia kasih marketing plan-nya, nih planning saya, gimana caranya saya bisa jualin dictating mesinnya Bapak. Dan diterima sama si Pak Thomas, dan teman-teman tahu si Pak Thomas itu kasih dia bukan satu area yang terkecil loh di USA, tapi di seluruh negara USA lu jualin dictating machine gua. Dan semenjak saat itulah si Pak Edwin jadi bisnis partnernya si Thomas selama 30 tahun. Teman-teman bayangin ya, dia bukan seorang yang natural loh, dia nggak jenius, dia nggak punya duit, yang dia punya apa? Cuman goal, cuman desire, ya. Nggak apa-apa saya mulai dari bawah tukang sapu, nggak apa-apa. Tapi dari situ saya belajar. Akhirnya jadi bisnis partnernya si Pak Thomas, ya. Jadi teman-teman yang udah punya talenta, yang udah punya bakat, bagus. Ya, tapi jangan puas diri sampai situ, harus dikembangkan. Ya, dilatih terus supaya jadi skill, udah jadi skill jadi pencapaian. Nah, untuk yang bukan natural nih, yang perlu berjuang keras, jangan takut. Ya, udah banyak cerita sejarah di masa lalu orang-orang yang striver bisa sukses. Ya, karena apa? Karena punya grit. Oke? Closing statement yang sangat menginspirasi. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Ci Aisyah. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman yang udah stay tune dari awal atau di tengah-tengah tadi udah sampai saat ini nih, sampai detik ini. Waktu kita udah kelewat banyak, dan closing statement juga udah dibabat abis sama Ci Aisyah, udah mantep banget lah. Udah ya sekalian ya. Iya, udah sekalian, aku nggak perlu summarize lagi. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk saksiin Puzzle Insight Kamis depan di jam yang sama, jam 4 juga, dengan pembahasan yang nggak kalah keren dari hari ini, yaitu topik itu berani speak up. Jadi kita tuh aku lihat contekan dulu. Kita akan belajar untuk speak up pede dalam membawakan public speaking. Nah, untuk mungkin teman-teman muda yang masih kurang-kurang pede bisa nonton minggu depan di jam yang sama di hari Kamis juga. Narasumbernya tuh kece banget karena dia tuh penyanyi, pesulap, sekaligus motivator. Masih muda, Keren. tapi udah pede banget, udah berani tampil. Gitu. Pokoknya akan sangat menginspirasi, nggak kalah kecenya sama Ci Aisyah sore ini. Terima kasih Ci. Sama-sama. Semua. Ya siap, akan di save. Akan di save ya. Oke. Iya. Untuk teman-teman yang ketinggalan tadi, terima kasih. Closingnya apa lagi ya? Ya semoga insight-insightnya udah bisa mulai diterapin, dan kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa DM Instagram ini. Puzzle of Life, finish your puzzle, enjoy your life. Bye. Dadah. Kamis depan.